Untuk Sinovac itu jenis vaksinnya antigen namanya ya. Antigennya itu adalah virus COVID yang utuh yang kemudian dimatikan. Ya, seperti itu. Jadi vaksin virus yang dimatikan. Jadi satu utuh semuanya. Kalau mRNA lain lagi, kalau AstraZeneca lain lagi, seperti itu. Ingat Bapak Ibu, kita ini dari kecil, kita yang ada sekarang ini, kita itu sudah menerima vaksin yang tipe sama, virus yang dimatikan. Pernah vaksin influenza nggak? Pernah vaksin meningitis nggak ibu-ibu? Pernah dapat polio nggak? Itulah semua jenis vaksin yang mirip sama vaksin COVID. Nah, saya memberikan rekomendasi. Nah, semua yang dilakukan pemerintah itu selalu melewati diskusi panjang dengan profesi. Untuk anak ya jelas untuk Ikatan Dokter Anak Indonesia pemberian vaksin COVID pada anak dan remaja. Dapat dilakukan percepatan vaksin COVID pada anak menggunakan vaksin COVID-19 inactivated buatan Sinovac karena sudah tersedia di Indonesia dan sudah ada uji fase 1, fase 2 yang hasilnya aman dan serokonversinya tinggi dan memang itu sudah diberikan dan dilakukan di Cina dan beberapa negara sudah memberikannya. Artinya setelah laporan mereka bahwa itu aman untuk anak-anak, Indonesia baru akan memberikannya karena penelitiannya tidak di sini kan. Jadi kita menunggu negara lain yang melakukan duluan. Berdasarkan prinsip kehati-hatian, sebaiknya imunisasi dimulai pada umur 12-17 tahun dengan mempertimbangkan jumlah subjek uji klinis yang memadai. Nah, ini yang kemarin penelitian yang di luar. Tingginya mobilitas dan kemungkinannya berkerumun di luar rumah untuk anak-anak dan mampu menyatakan keluhan kipi bila ada mah. Kenapa 12-17 tahun diberikan dulu pada usia seperti ini? Karena kalau anak 12-17 tahun itu dia sudah bisa berkeluh kalau ada sesuatu. Misalnya, "Mak, kok aku meriang-meriang sih? Pak, kok aku agak demam-demam? Demamnya gimana?" Ya nggak apa-apa sih, hanya ya mungkin karena habis vaksin ya, terus dia main game lagi atau nonton TV atau dia baca buku. Jadi dia bisa berkeluh. Jadi kita mulai dari anak yang bisa berkeluh kalau terjadi sesuatu keluhan terhadap vaksin ini. Jadi bukan anak yang lebih kecil, dimulai dari anak yang paling kecil. Enggak, seperti nanti kita lihat apakah nanti setelah ini penelitian di luar juga memperbolehkan anak di bawah usia yang diberikan. Nah, kita memberikan lagi, tapi tahapnya benar-benar bertahap umurnya. Ini range umur cuma sampai 5 tahun ya. Tingginya mobilitas jelas usia segini kan udah bergaul sama teman-temannya di sekolah, nanti ketika itu juga udah bergaul sama teman-temannya. Jadi dia diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin di usia 12-17 tahun. Oke. Dosisnya 3 unit atau 0,5 mili, penyuntikannya intramuskular. Nah, penyuntikannya itu otot deltoid yang seperti gambar yang tadi, lengan atas diberikan 2 kali dengan jarak 1 bulan. Jadi sama yang dilakukan sama orang dewasa, diberikan pada suntikan lengan atas, kemudian diberikan juga jarak sekitar 1 bulan atau 28 hari. Untuk anak usia 3-11 tahun menunggu hasil kajian dan menilai keamanan dan dosis dengan jumlah subjek yang memadai. Nah, ini yang saya katakan tadi, kenapa di umur yang lebih muda daripada 12 tahun belum diberikan, karena kita masih menunggu dari negara lain yang melakukan penelitian dan melihat hasilnya. Apakah memang efikasinya bagus, kipi atau keluhan yang terjadi tidak terlalu banyak, dan kalaupun ada, itu cuma kipi ringan ya, habis disuntik ya. Tentu rasanya tidak nyaman, tidak enak, orang dewasa pun agak meriang, yang namanya disuntik bukan habis dielus-elus, gitu ceritanya seperti itu. Kontraindikasi, nah kehati-hatian. Ada beberapa orang yang tidak bisa dilakukan imunisasi. Sebenarnya bukan hanya pada COVID-19 doang saja hal ini kontraindikasi. Jadi pada vaksin yang lain dan jenisnya virus, ini juga perlu kehati-hatian pada COVID, apalagi karena ini adalah virus yang baru. Defisiensi imun primer, penyakit autoimun yang tidak terkontrol. Pada beberapa anak ada yang menderita penyakit autoimun yang sulit untuk dikontrol, dan dikontrolnya pun harus dengan obat dengan penuh kehati-hatian, dan itu tidak boleh divaksin. Konsultasikan kepada dokter anak jika anak ibu menderita hal ini. Jadi jangan langsung ikut barisan vaksin, harus melihat. Penyakit sindrom Guillain-Barré ya, GBS, itu penyakit infeksi virus
mielitis transversa, akut demyelinating encephalomyelitis. Dan ini penyakit pada virus semua yang menyerang susunan saraf dan kemudian otak juga, itu juga nggak boleh diberikan. Anak cancer dengan yang menjalani kemoterapi, semua cancer yang lagi menjalani kemoterapi itu tidak bisa diberikan vaksin. Orang dewasa pun demikian tidak diberikan vaksin. Atau dalam pengobatan obat cancer, jadi minum obat untuk kansernya itu juga nggak boleh diberikan vaksin. Orang dewasa pun seperti itu. Demam 37,5 atau lebih, jelas ini sudah masuk subfebris ya, sudah masuk demam, dan ini tidak boleh dilakukan pada saat vaksin. Nah, berikutnya, sembuh dari COVID kurang dari 3 bulan. Siapapun, bahkan orang dewasa, anak 12-17 tahun, dan orang dewasa pernah menderita COVID, dia harus menghitung kapan dia terkonfirmasi dan kapan dia negatif. Nah, 3 bulan dari negatifnya itu baru boleh melakukan vaksin. Jadi tidak langsung serta-merta, saya udah berapa bulan ya, hitung. Anak saya udah berapa bulan ya kemarin kena sama saya, berapa dihitung. Pasca imunisasi lain kurang dari 1 bulan. Nah, hati-hati pada anak-anak. Kemarin habis imunisasi nggak? Sekarang tiba-tiba ada imunisasi COVID dibuka, ikut antri, hitung 1 bulan setelah pasca imunisasi itu baru boleh imunisasi. Jadi hati-hati, jaga diri, nunggu 1 bulan, jangan sampai terinfeksi baru kemudian imunisasi COVID. Pada keadaan hamil itu ini masih dibilang sama IDEI anak. Nah, kita takutnya ada anak yang nikah mudah ya seperti itu, dan kemudian hamil itu tidak diberikan dulu karena usia ya, dan masih mudah banget. Tapi pada ibu yang usianya cukup untuk hamil itu sudah diberikan. Ada anak yang menderita hipertensi, ada anak pada hipertensi tidak bisa diberikan. Ada anak yang ada menderita hipertensi. Diabetes tidak terkendali, itu juga tidak bisa diberikan. Apakah ada anak yang menderita diabetes? Ada. Jangan salah, Jakarta itu anak paling banyak menderita diabetes dengan ketergantungan insulin. Ada seperti itu. Tapi kalau dia diabetesnya terkendali, dia rajin minum obat, anaknya memang sudah terbiasa dengan obat, insulin, gula darahnya bagus, dia sudah rutin dan memang udah sehari-hari dia udah tahu dirinya seperti apa, itu boleh divaksin. Konsultasikanlah sama dokter anak. Apakah kalau ragu apakah ini bisa divaksin apa menunda seperti itu. Penyakit kronik seperti penyakit kronik seperti paru-paru kronik, ada anak-anak itu ada dia atau asma yang tidak bisa sama sekali terkendali. Nah, pengen vaksin dikonsultasikan, kemudian bertanya apakah ini bisa sampai indikatornya apa biar bisa gitu. Dan kelainan kongenital yang tidak terkendali dan kelainan bawaan yang memang sudah dari lahir ada kelainan bawaan yang tidak terkendali yang mengganggu kesehariannya dia. Nah, itu hati-hati juga untuk tidak melakukan vaksin. Ini sudah ada tanda bintang bahwa harus berkonsultasi dulu dengan dokter penanggung jawab pasien sebelumnya. Jika menderita hal-hal yang dianggap mengganggu anak tersebut dalam kesehariannya. Imunisasi dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan mematuhi panduan imunisasi dalam masa pandemi yang telah disusun oleh KMKes, IDAI, dan organisasi profesi lain jelas. Pelaksanaan imunisasi dapat dimulai setelah mempertimbangkan kesiapan petugas, sarana, dan prasarana dari masyarakat. Jadi ada beberapa tempat di Jakarta itu kan sudah ada imunisasi anak, sedangkan kok di tempat lain belum ada sih? Itu. Jadi mempertimbangkan sarana kesehatan prasarananya, jumlah vaksin di daerah itu, karena ada alokasi vaksin, jadi tidak serta-merta kemudian karena anak ini kemudian oh ya udah bisa anak nih ngantri sama orang dewasa, oh tidak seperti itu. Jadi harus melihat daerahnya. Di beberapa tempat memang ada yang khusus untuk anak, memperbolehkan, nah itu kita boleh datang. Tapi kalau belum diperbolehkan di tempat itu berarti memang itu khusus untuk orang dewasa alokasi vaksinnya. Jadi tidak memang peraturannya, memang rekomendasinya udah keluar, tapi untuk pelaksanaan tiap-tiap kota itu menunggu kesiapan kota tersebut untuk anak dan kecukupan vaksinnya. Imunisasi bersamaan untuk penghuni rumah itu jauh lebih baik, benar.
Karena begitu kita melakukan semua sudah terimunisasi, berarti semua terlindungi dan saling melindungi. Nah, itu jauh lebih baik jika seperti itu. Dilakukan pencatatan vaksin secara elektronik, jelas nanti ada pencatatan vaksin dengan diintegrasikan dengan pencatatan vaksin dengan orang tua. Iya, diharapkan anaknya imunisasi, orang tuanya imunisasi, nanti laporannya terintegrasi. Melakukan pemantauan KIPI, ya jelas ini ya dari profesi bahwa ketika habis vaksin jangan langsung pulang, harus duduk dulu menunggu kartu, kemudian melihat apakah ada keluhan seperti itu. Jadi pada dasarnya pelaksananya itu tidak jauh berbeda dengan orang dewasa, tempat penyuntikannya, jumlahnya, jarak penyuntikan yang pertama dan kedua itu juga sama. Nanti kita mungkin banyak pertanyaan, nanti boleh. Apakah vaksin COVID-19 adalah obat? Bukan. Vaksin itu adalah menambah sistem imun kita yang telah ada. Kalau kita udah bagus sistem imun dalam badan, makan bergizi, vitamin, rajin melakukan olahraga kecil, kemudian protokolnya bagus. Nah, vaksin adalah penambah dalam pembentukan imunitas itu. Jadi bukan obat. Ketika saya kan udah vaksin, kebal dong. Oh tidak Bu, tidak Bapak seperti itu. Sama halnya dengan cacar, vaksin cacar. Anak-anak kita kan ada yang divaksin cacar semua kan dari kecil. Tapi apakah cacar hilang dari Indonesia? Masih kita dengar ada orang dengan anaknya dengan cacar. Apa yang dilakukan? Cuma di rumah, karena si anak juga udah vaksin. Hanya pas imunitasnya menurun, virus cacar masuk, kemudian dia ada manifestasi, hama badannya panas. Nah, apa yang dilakukan? Cuma di rumah dikasih vitamin, obat panas, kalau batuk dikasih obat batuk. Nah, karena dia sudah vaksin, itulah yang terjadi. Tapi kalau tidak pernah vaksin cacar, kemudian dia cacar, wah coba searching lah di internet. Bagaimana penampakan orang yang tidak pernah vaksin cacar, kemudian kena cacar. Itu yang sangat menyeramkan, bahkan harus dirawat di rumah sakit. Nah, itulah yang terjadi ketika virus cacar dulu menyebar di seluruh dunia. Jadi pandemi ini bukan hanya COVID aja. 100 tahun yang lalu juga ada flu Spanyol ya. Flu Spanyol. Itu juga seperti ini mengerikannya, membunuh puluhan juta penduduk dunia, dan itu sampai ke Indonesia. Ada namanya juga pandemi cacar. Nah, itu juga mengerikan karena terlihat di kulit kan. Kalau flu kan tidak terlihat di kulit, hanya terlihat di mungkin keluhan sesaknya, batuknya dan yang lain. Nah, itu. Jadi cacar juga dulu itu menakutkan, tapi karena ditemukan vaksinnya akhirnya bisa terkendali sampai sekarang. Makanya ketika ada yang cacar ya sudah di rumah aja, karena sudah vaksin cacar sejak kecil, sudah dikasih kekebalan. Kalaupun dia ada muncul, dia tidak menjadi penyakit yang berat. Itu yang kita mau. Jadi mungkin dia muncul dengan gejala ringan, panas, timbul satu bentol, sama dengan COVID. Kalau habis vaksin, tetap protokol, tetap dilakukan. Kalau kena, ya kita berharap itu tidak menjadi berat. Itu cuma sampai gejala ringan. Dan saya sudah melihat beberapa bukti dalam satu keluarga. Ada yang divaksin, ada yang tidak divaksin. Yang divaksin justru umur 75 tahun lansia, si ibu. 4 hari perbaikan. Kok bisa? Ya bisa. Dia udah vaksin, kemudian memang sehari-harinya memang kontrol tiap bulan ke rumah sakit, minum obatnya teratur, makanannya bergizi, kesehatannya dijaga, kebersihannya dijaga. Sedangkan si anak sekarang berbaring di rumah sakit, terlambat vaksin, menunda vaksin. Si anak berbaring di rumah sakit dengan gejala sedang mengarah berat, belum sampai berat, tidak berat, tapi sedang itu sudah sangat menyiksa. Itu perbedaan yang nyata di depan saya, itu keluarga teman saya. Ada juga kemarin saya dapat berita, ibu seorang teman berhasil keluar dari rumah sakit umur 95 tahun. Dengan segala macam penyakit yang dia derita. Saya tanya, alhamdulillah ibu keluar. Iya, udah vaksin? Iya, udah vaksin. Vaksin lansia dia langsung ikut. Dia terkontrol tekanan darahnya memang karena minum obat rutin sudah lama. Kemudian ketika ada vaksin lansia, kontrol ke dokter dan mengatakan ini bisa vaksin. Itu perbedaan jauh banget, signifikan banget ya. Sedangkan ada anak muda, kemudian belum vaksin, terinfeksi dan harus mengalami gejala sedang sampai berat. Nah itu. Jadi vaksin itu bukan obat, tapi menambah imun tubuh.
Meski vaksinasi sudah tersedia, namun upaya perlindungan yang bisa dilakukan yaitu 6T, 3T, PSBB, dan lain-lain. 6T itu sekarang dulu kita mengenal 6M. Dulu kita mengenal 3M, kemudian 5M, sekarang 6M. Aduh, banyak banget M yang harus kita hafal ya. Tapi itulah semua protokol-protokol yang harus kita lakukan dan harus kita biasakan karena kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan akan berakhir. Nah, ini yang protokol yang saya katakan tadi, 6M, sorry ini. Yang memakai masker jelas yang pertama bukan memakai face shield ya. Ada dulu-dulu, mungkin sekarang kalau kita lihat di TV, infotainment itu udah pakai masker ya, mereka udah ketakutan karena begitu banyak artis, influencer yang kemudian terkena gitu. Karena ketika ketemu aman dengan face shield, ya Allah kata saya. Jadi protokol tidak ada yang namanya memakai face shield, tapi memakai masker, menjaga jarak jelas. Meskipun kita memakai masker, kita harus menjaga jarak. Ada suatu kondisi yang kita tidak bisa tahu. Kita tidak bisa, bukan tidak tahu ya, kita tidak bisa, tidak kuasa terhadap kondisi. Misalnya lawan bicara kita memakai scuba, hati-hati. Lawan bicara kita memakai scuba, siapapun. Nah, itu saya sudah katakan tadi, 80-90% udara yang keluar dari hidung dan mulutnya ketika dia berbicara dengan scuba, itu keluar semua. Nah, itu kenapa kita harus menjaga jarak. Ada suatu kondisi yang kita tidak bisa intervensi banyak ketika lawan bicara tidak memakai masker, lupa memakai masker, malas memakai masker, atau cuma memakai masker satu lapis, atau cuma memakai masker scuba. Jelas mencuci tangan itu wajib kita lakukan. Sekarang udah rajin kali kita mencuci tangan 20 detik. Kalau dulu kan cuma selesai gitu. Sekarang udah harus sela-sela, udah harus ini. Kemudian menghindari kerumunan, jelas menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, jangan keluar rumah kalau nggak penting. Sepenting apa arisan keluarga dibandingkan nyawa? Sepenting apa kumpul sama teman-teman kemudian pulang bergejala? Sepenting apa rasa rindu terhadap orang tua yang tinggal tidak serumah, kemudian kita menjenguk dan kita tidak tahu ternyata kita membawa virus, dan kemudian berita nggak enak yang kita terima. Sepenting apa? Yang penting sehat-sehat semua di rumah saja. Komunikasi sudah banyak bisa dilakukan, bisa melalui WA call, bisa melalui webinar, bisa kumpul keluarga seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia dalam satu layar. Hindari makan bersama, ini yang paling banyak, yang susah banget. Satu kompleks masih makan bersama arisan karena sekompleks. Iya, Bapak Ibu sekompleks, tapi Bapak nggak pernah tahu tetangga saya itu terima tamu apa. Bapak Ibu nggak pernah tahu keluarga sebelah rumah itu habis dari mana, apa dari arisan keluarganya juga, kemudian sekompleks kemudian mengadakan acara karena keakraban dalam satu kompleks tersebut. Ingat, ini gelombang kedua. Kemarin sudah 38.000 kasus per hari. Tahun lalu, jangan tahun lalu ya, bulan lalu tanggal yang sama itu tidak sampai segitu, cuma ribuan aja. Ribuan, 1.000, 2.000, 3.000. Ini 38.000. Jadi keakraban orang sekarang itu bukan berarti dihilangkan. Nampaknya sendiri-sendiri, makan sendiri, ini sendiri. Tapi kesendirian itu menjaga komunitas kita. Boleh kita bertetangga nggak apa-apa, tapi pakai masker lah kita berbicara. Boleh berkumpul dengan jaga jarak, tapi pakai masker. Bukan karena kita satu kompleks, keakraban, ke ini banyak. Klaster kompleks itu banyak bertebaran. Kalau kita dengar berita, sering dengar berita, baca berita, ada sinetron lewat, ada berita sekilas, pasti klaster kompleks diisolasi lagi. Nah itu karena satu kompleks itu oke, nggak apa-apa satu kompleks. Yang saya kasih tahu teman-teman, iya benar ya, satu kompleks itu kayaknya kayak keluarga lebih dekat. Betul, justru karena keluarga lebih dekat kita harus saling melindungi. Jadi kelihatannya sendiri-sendiri, tapi sebenarnya kita menjaga semuanya, menjaga keluarga, menjaga kompleks kita. Hindari makan bersama. Apa pentingnya makan bersama dibandingkan keselamatan keluarga? Vaksin COVID-19 melindungi masyarakat Indonesia. Jelas kita harus nyampai 80-70-80% rakyat Indonesia harus bisa divaksin. Kemudian kita bisa mendapatkan herd immunity yang biasa Bapak Ibu baca, kekebalan massal. Jadi kalau coba dikali-kali itu berapa jumlah sih? Hampir 190 juta orang Indonesia yang harus divaksin. Sekarang udah berapa? Masih 40 juta kabarnya kemarin. Itu pun 40 juta karena pemerintah mendorong masyarakat umum kemudian bisa divaksin, anak-anak 12-17 tahun bisa divaksin, kemudian di sentra-sentra vaksin dibuka begitu banyak, vaksin didatangkan. Ingat, vaksin didatangkan oleh pemerintah dengan penuh susah payah,
ada yang memberikan, ada kemudian harus antri, pemberian itu harus antri, ada yang kalau Sinovac itu dari Cina kita bahan baku dan kemudian diolah di Bio Farma Bandung. Ada juga yang datang dengan siap suntik seperti itu. Moderna kemarin dapat juga dari Amerika juga ngasih, tapi ngasihnya itu dia harus bagi-bagi, Indonesia berapa, ini berapa. Itu pemerintah lakukan semua agar tidak berhenti program vaksin ini. Jangan sampai program vaksin berhenti karena nggak ada vaksin, itu tidak dilakukan. Pemerintah nggak mau lakukan itu juga. Kalau kita baca tiap hari Instagram pemerintah, datang lagi alhamdulillah, artinya program vaksin itu. Untuk anak itu Sinovac jelas. Udah dikasih tahu, kita cuma pakai Sinovac untuk anak, nggak ada vaksin yang lain. Untuk dewasa, ada 4 varian vaksin yang ada di Indonesia. Manakah yang paling bagus? Ini sekilas ya untuk dewasa. Yang paling bagus adalah vaksin yang bisa diakses sesegera mungkin. Jangan memilih COVID di belakang kita. Jangan sampai COVID memburu kita dan duduk sejajar dengan kita baru mau divaksin, itu udah terlambat.